Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Saya ingin menyampaikan bahwa beberapa hari terakhir ini kita disuguhkan berita-berita miring terkait dengan pelayanan bea cukai. Bea dan cukai adalah sebuah instansi atau kelembagaan di bawah Kementerian Keuangan. Beberapa hari terakhir, kinerja bea cukai menjadi sorotan publik. Bagaimana kinerja bea cukai sehingga menjadi sorotan publik? Saya ingin membacakan sebuah berita untuk Anda. Langsung dari sumbernya. Inilah banyak masalah soal pemeriksaan barang, Ombudsman bakal periksa bos bea cukai. Ombudsman RI bakal meminta keterangan Direktur Jenderal Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kemenq Askolani, terkait dengan pemeriksaan barang bawaan atau kiriman dari luar negeri di kantor pusat Ditjen Bea dan Cukai Jakarta. Kritik yang disampaikan masyarakat terkait dengan persoalan pemeriksaan barang kiriman atau bawaan dari luar negeri ini, kami harap dapat menjadikan Ditjen Bea dan Cukai untuk berbenah. Sebab dalam konteks pengawasan layanan publik, masyarakat adalah salah satu unsur pengawas eksternal pelayanan publik, ujar anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika di Jakarta. YK mengatakan banyaknya laporan masyarakat terkait kinerja bea cukai yang masuk ke Ombudsman RI memang tidak sebanyak kasus lainnya. Namun kata YK, bukan berarti laporan itu tidak berpotensi menimbulkan masalah, yaitu maladministrasi yang lebih besar di kemudian hari jika tidak dilakukan upaya pencegahan sejak sekarang. Ombudsman akan menelaah lebih lanjut terkait dengan prosedur pemeriksaan barang, terutama barang kiriman personal. Ini termasuk barang milik PMI ya. Kita juga akan evaluasi terkait jenis pajak yang dibebankan serta mekanisme dan prosedur pengenaan denda terhadap barang impor, kata JK. Dia mengatakan bea cukai maupun Ombudsman RI memahami salah satu pelajaran yang bisa diambil dari rentetan kasus pemeriksaan barang kiriman ialah perlu ada upaya perbaikan layanan Dinas Dirjen Bea dan Cukai ke depan. YK berharap komitmen perbaikan maupun penyempurnaan layanan publik di lingkup kerja bea cukai dapat memberikan dampak nyata dan mewujudkan visi dan misi bea dan cukai, yakni menjadi community protector, trade facilitator, industrial assistance, dan revenue collector. Oke. Saya bahas. Jadi ini terima kasih ya sebelumnya untuk Ombudsman ya sudah peka dan responsif ya terhadap persoalan ini. Namun sedikit terlambat. Begini, ini untuk Ombudsman ya, saya berikan fakta real terkait dengan barang kiriman ya, barang bawaan para PMI katakanlah ya, karena saya sedang fokus terkait dengan barang milik PMI. Begini, pertama saya nggak sebut ini ya, tapi ada aturan yang sebenarnya belum diberlakukan, namun sudah diberlakukan. Silahkan nanti Ombudsman cari ini ya, cari. Masalahnya di situ. Aturannya baru dibuat,
kemudian tanpa sosialisasi ya yang bisa dipahami oleh para PMI, para warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, kemudian diberlakukan. Itu yang pertama. Karena diberlakukan mendadak maka menimbulkan persoalan baru. Tuh. Yang kedua, terkait dengan kebijakan untuk aplikasi pendaftaran terhadap para WNI yang ada di luar negeri, itu juga membutuhkan sosialisasi, bukan tiba-tiba langsung diberlakukan. Karena masih banyak para PMI di luar negeri yang memiliki pemikiran atau sumber daya manusia tidak seperti yang lain. Mendaftar saja sulit. Karena mendaftar sulit, tidak ada sosialisasi sehingga mereka dikatakan sebagai orang yang tidak terdaftar. Padahal ini membutuhkan sosialisasi, membutuhkan waktu untuk mereka dapat menginput data-data satu persatu. Ini persoalan. Ketika tidak bisa mendaftar di aplikasi secara online, maka dianggap dia sebagai PMI yang tidak terdaftar. Harusnya ada jalan kan? Apa? Mungkin secara manual, mungkin hanya data-data dokumen miliknya. Karena kalau tiba-tiba diberlakukan dengan cara online, mereka-mereka yang tidak tahu tentang digital, kaget ya kan, itu akan kesulitan. Ya kan mereka semuanya tidak pintar. Jadi kalau mereka tidak mendaftar artinya mereka tidak tahu cara mendaftar, bukan tidak mau. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah adanya aplikasi-aplikasi ini tidak terintegrasi satu dengan yang lain. Masih berjalan sendiri-sendiri. Sehingga dianggap para PMI ini tidak terdaftar. Saya ingin sampaikan di sini untuk Ombudsman ya, bahwa pekerja migran Indonesia yang terdaftar di EPMI dianggap mereka adalah resmi. Kemudian ada peduli WNI. Ya, mereka mencoba mendaftar di peduli WNI karena tidak terdaftar di BP2MI. Oke. Kalau yang bisa mungkin bisa masuk dan terdaftar. Bagaimana dengan para PMI warga negara Indonesia yang tidak bisa melakukan pendaftaran? Inilah masalahnya. Masalahnya para PMI yang tidak terdaftar ini lebih besar, lebih banyak. Apakah mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak terdaftar? Padahal mereka mau mendaftar tapi tidak tahu caranya. Inilah yang menjadi kendala. Saran saya ini agar mungkin ya jadikan jadikan salah satu ya, bahwa untuk saat ini diperlukan lebih banyak sosialisasi kepada warga negara Indonesia di mana saja dia berada. Ini tanggung jawab kita. Dan terkait dengan barang-barang milik PMI yang saat ini masih tertahan di gudang, saya memohon agar saat ini dibebaskan, diputihkan. Mengapa? Karena mereka sebenarnya adalah para PMI. Namun karena ketidaktahuannya, maka dia tidak bisa mendaftar. Bukan tidak mau ya, tapi tidak mampu mendaftar. Karena itu kiranya bagi mereka para PMI yang
tidak tahu mendaftar ini diputihkan, dianggap bahwa dia bisa mendaftar secara manual karena tidak ada cara lain. Setelah mendaftar online, harusnya bisa mendaftar secara manual karena mereka tidak tahu mendaftar secara online. Ini ya untuk Ombudsman ya, ini pendapat dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, karena ini semua yang saya ucapkan adalah real, fakta, kondisi yang sebenarnya. Demikian.